Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Masih dalam menyikapi wabah corona, kita harus tetap bijak. Jangan sampai gara-gara corona ini kita terjerumus terhadap kekafiran. Di antaranya ada dua kafir, kafir Jabariyah dan kafir Qadariyah. Apa itu kafir Jabariyah? Kafir Jabariyah adalah orang yang meyakini bahwa amal, bahwa ikhtiar, bahwa usaha itu tidak wajib. Kenapa dia dihukum kafir? Karena dia ingkar terhadap firman Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manfaat karena usahanya, madarat pun karena usahanya. Dan firman Allah yang lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan karena olah tangan manusia, karena dosa-dosa manusia itu sendiri. Dan ayat Allah yang lainnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Itu ayat-ayat tentang ikhtiar, ayat-ayat tentang usaha, ayat-ayat tentang kasar. Maka jika ada orang yang meyakini bahwa ikhtiar itu tidak wajib, maka dia hukumi kafir, kafir Jabariyah. Jadi implementasinya dia meyakini bahwa segala sesuatu itu oleh Allah. Kita pintar, kita bodoh itu oleh Allah. Makanya apalah kita belajar. Meskipun kita tidak belajar, kalau Allah menakdirkan kita pandai, maka kita akan jadi orang pandai. Meskipun kita belajar semaksimal mungkin, ketika Allah mentakdirkan kita menjadi orang bodoh, tetap dah bodoh. Makanya tidak usah belajar. Kita mah terserah Allah aja lah. Gitu ya. Buat apa kita berusaha? Karena kaya dan miskin itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Meskipun kita berusaha semaksimal mungkin, kerja keras banting tulang, kalau takdirnya miskin, ya miskin. Tapi meskipun kita bersantai-santai, berleha-leha ketika Allah mentakdir kita kaya, maka kita akan menjadi kaya. Jadi tidak usah berusaha. Nah itu Jabariyah. Itu ya. Termasuk ingus ya, meskipun kita nolong ingusnya, tidak usah dielhap. Terserah Allah lah. Gitu ya. Nah itu kafir Jabariyah, tidak ada usaha. Termasuk dalam menyikapi corona. Gak usah kita takut sama corona. Gak usah kita pakai masker, gak usah kita cuci tangan pakai sabun, gak usah kita menjauhi kerumunan, gak usah kita menjaga kesehatan tubuh. Masalah terpapar atau tidak terpaparnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Gitu. Maka kita mau berserah diri saja kepada Allah. Nah, itu Jabariyah, hati-hati ya. Menghilangkan ikhtiar, menghilangkan usaha itu bisa menjadi kafir Jabariyah. Yang kedua, jangan sampai gara-gara corona kita menjadi kafir Qadariyah. Apa? Kafir Qadariyah adalah orang yang menjadikan ikhtiar, yang menjadikan usaha sebagai keyakinan. Jadi, kalau kita tidak berusaha, maka kita tidak akan kaya. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan pandai. Nah, itu bukan hanya sebatas kata-kata, tapi dijadikan keyakinan. Itu kafir Qadariyah. Karena pandai dan tidak pandainya kita mudah oleh Allah. Kaya dan miskin oleh Allah, tergantung Allah, kumaha Allah. Tapi menjadikan keyakinan terhadap ikhtiar kita, itu kafir Qadariyah. Termasuk masalah corona. Kalau kita tidak menjauhi kerumunan, kalau kita tidak cuci tangan, kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh, maka kita akan terpapar virus corona. Nah, kalau itu dijadikan keyakinan, itu adalah kafir Qadariyah. Maka orang yang berpaham kafir Qadariyah, dia akan panik gitu ya. Wah, panik mungkin karena tidak meyakini adanya Allah, karena tidak meyakini bahwa terpapar dan tidak terpaparnya itu terserah Allah. Kita tugasnya berusaha. Nah, jangan sampai menjadi Qadariyah gitu ya. Kenapa Qadariyah kafir? Karena dia ingkar terhadap ayat-ayat hakikat. Mana kulun bin idillah, katakanlah Muhammad bahwa semuanya itu Allah, semuanya dari Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan seluruh perbuatan kalian. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallahu rama. Tidak semata-mata kalian melempar ketika kalian melempar, kecuali Allah lah yang melempar. Nah, itu adalah ayat-ayat tentang hakikat. Itu maka kalau kafir Qadariyah itu ingkar terhadap ayat-ayat hakikat, maka dia kafir. Nah, kalau kita mah harus menjadi ahli sunnah wal jamaah, karena ahli sunnah wal jamaah adalah satu-satunya golongan yang akan selamat. Oh, dalam hadis Rasul bahwa umat Islam akan menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu golongan masuk surga. Mana? Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana sunnah wal jamaah akidahnya? Ahli sunnah wal jamaah di tengah antara Jabariyah dan Qadariyah.
Bagaimana? Yaitu ayat hakikat diamalkan, ayat syariat pun diamalkan, ayat hakikat diimani, ayat syariat pun diimani. Itu orang ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi itu oleh Allah. Gitu ya. Kita terpapar dan tidak terpaparnya oleh corona, kita sakit atau tidak sakit, kita meninggal atau tidak meninggal, itu oleh Allah. Kita yakin terhadap hal seperti itu. Cuma kita pun tidak meninggalkan kewajiban berikhtiar, karena berikhtiar pun diperintah oleh Allah. Nah, gitu ya. Makanya bagaimana hati kita yakin bahwa terpapar dan tidak terpaparnya oleh Allah. Kemudian kita pun berikhtiar untuk menjauhi kerumunan orang, menjauhi tidak bersentuhan dengan orang yang sudah terpapar virus corona. Jikapun bersentuhan, kita cuci tangan pakai sabun, kita pakai masker, jaga kesehatan tubuh, jaga imunitas tubuh. Nah, itu ikhtiar kita. Nah, jadi itu ahli sunnah wal jamaah. Antara hakikat dan syariat itu seimbang. Seimbang, ahli sunnah wal jamaah. Makanya ketika sudah terkena wabah corona, darurat corona, kita menutup berjamaah, menutup sholat Jumatan. Nah, itu sholat sebagai ikhtiar. Jangan sampai ada pertanyaan, kita itu lebih takut sama virus corona atau sama Allah? Ya, gitu ya. Anak kecil bisa jawab, kita mah takut sama Allah. Justru karena kita takut sama Allah, kita meninggalkan berjamaah untuk sementara, meninggalkan Jumatan sementara di daerah yang sudah darurat corona. Itu ya. Kenapa kok takut sama Allah memberikan berjamaah? Karena Allah memerintahkan bahwa kita harus berikhtiar. Itu ya. Dan Allah melarang kita bunuh diri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melibatkan terhadap kehancuran. Jangan bunuh diri. Kemudian yang kedua, yaitu la darara wa dirra, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu ya. Kemudian ada kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu ya, menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ya. Jadi kita menutup berjamaah, menutup Jumatan itu salah satu ikhtiar supaya kita terhindar dari terpaparnya virus corona, dari penyebarannya virus corona. Nah, itu makanya kita tuh takut sama Allah, makanya tidak berjamaah untuk sementara, tidak Jumat atau sebentar, karena kita takut sama Allah, takut kita tidak melaksanakan perintah Allah untuk berikhtiar, dan takut kita itu ya melaksanakan larangan Allah, mana tidak boleh menjerumuskan diri terhadap kehancuran. Nah itu ya, jadi ahli sunnah wal jamaah harus seimbang antara keyakinan dan ikhtiar. Keyakinan kita full kepada Allah, ikhtiar pun kita 100%. Ya, jangan jadi kafir jabariyah dan jangan jadi kafir